Untuk mendapatkan nilai maksimal di kehadiran, saudara harus hadir semua dalam perkuliahan. Sehingga 10% saudara sudah mengumpulkan 10 poin. Yang kedua, kerjakan seluruh tugas, baik individu maupun kelompok. Itu penting untuk mendapatkan nilai 20%. Lalu ada 2 kali evaluasi. Yang pertama ujian tengah, lalu ujian akhir. Itu masing-masing 30 dan 40%. Nah, mata kuliah ini juga sebenarnya ada bobot praktikumnya. Nah, nanti itu akan diatur oleh koordinator mata kuliah ini. Bagaimana praktikumnya, lalu bobot penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali di channel YouTube saya untuk video pembelajaran. Pertama-tama tentu teriring doa untuk kita semua dan khususnya para mahasiswa yang saya banggakan. Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan kepada para mahasiswa diberikan semangat untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan di semester ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir semester saudara akan mendapatkan nilai yang terbaik tentunya. Kali ini saya ucapkan selamat datang di mata kuliah karakteristik dan dinamika lahan basah dan gambut. Sebagai kuliah pembuka atau perkenalan, mari kita coba ungkap sedikit kira-kira apa mata kuliah karakteristik dinamika lahan basah dan gambut ini, atau biasa disingkat KDLBG ya. Kita bertemu di semester Gasal tahun akademik 2025-2026 ya. Kita akan coba membuat suatu perjalanan ilmiah terkait dengan lahan basah dan gambut. Nah, di sini kita khusus akan melihat konteks dinamikanya ya. Mata kuliah karakteristik dan dinamika lahan basah dan gambut ini bertemu dengan para mahasiswa ilmu tanah pada semester Gasal tahun akademik 2025-2026 ini. Kita akan mencoba bersama-sama melakukan perjalanan ilmiah, istilahnya menyelami kira-kira apa nih karakteristik dan apa yang terjadi sebagai dinamika dari lahan basah dan lahan gambut ya. Kita ketahui misalnya paling tidak Indonesia ini boleh dikatakan memiliki lebih kurang 14 juta hektar lahan gambut ya. Kalimantan Barat adalah salah satu dari provinsi yang juga memiliki luasan lahan gambut yang lumayan. Kalau lahan basahnya tentu lebih besar lagi. Nah, lahan basah dan gambut ini bukan sekedar tanah marginal, tapi saat ini mereka juga sudah mulai secara besar-besaran ya mungkin dikatakan dimanfaatkan untuk mendukung pertanian misalnya, dibuka lahannya. Sedangkan secara saintifiknya mereka adalah suatu kawasan yang misalnya dikatakan sebagai penyimpan karbon, penyangga air, tempat habitat flora dan fauna misalnya, yang berbeda dari ekosistem lainnya. Sebagai wilayah yang menjadi perhatian nasional bahkan global, sering menjadi kawasan yang mudah terbakar, terjadi kerusakan ekologis sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Dengan demikian, mata kuliah ini paling tidak memiliki tujuan lah ya. Ada tujuan dari mata kuliah ini ingin memberikan jawaban misalnya. Apakah lahan basah dan gambut itu secara ilmiah misalnya dapat dimanfaatkan untuk pertanian? Jika ingin dimanfaatkan pertanian bagaimana? Lalu karakteristiknya secara fisika, kimia, biologi itu bagaimana? Apa bedanya dengan tanah mineral misalnya?
apakah lahan basah dan gambut ini dapat digunakan oleh pemerintah, misalnya untuk mendukung ketahanan pangan ya, swasembada pangan, atau cuma sebatas sebagai konservasi lingkungan. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa menjadi akar pemikiran untuk keluarnya suatu kebijakan yang sangat berimbang ya. Jadi dari satu sisi mendukung swasembada pangan, misalnya dari satu sisi kita juga berbicara keberlanjutan. Anda sebagai para generasi muda, mahasiswa dalam bidang ilmu tanah, dituntut untuk memahami ini. Ditantang untuk melihat baik di lapangan maupun di laboratorium misalnya nanti dengan praktikumnya itu untuk melihat gimana ini, apa yang bisa kita berikan sebagai jawaban terkait kebutuhan lahan di satu sisi, dan di satu sisi lagi kita juga perlu mengkonversi atau menjaga, mengkonservasi lahan ini. Nah, sebagai rangkaian mata kuliah tentu tujuan akhirnya saudara juga ingin mendapatkan nilai. Nah, penilaian dalam sistem SKS ini tentu ada poin-poin atau bagian-bagiannya. Mata kuliah ini diasuh atau diampu untuk tiap kelasnya oleh 2 orang dosen. Satu sebelum, satunya setelah. Yang sebelum 7 kali pertemuan, yang setelah juga 7 kali pertemuan. Untuk mendapatkan nilai maksimal di kehadiran, saudara harus hadir semua dalam perkuliahan. Sehingga 10% saudara sudah mengumpulkan 10 poin. Yang kedua, kerjakan seluruh tugas, baik individu maupun kelompok. Itu penting untuk mendapatkan nilai 20%. Lalu ada 2 kali evaluasi. Yang pertama ujian tengah, lalu ujian akhir. Itu masing-masing 30 dan 40%. Nah, mata kuliah ini juga sebenarnya ada bobot praktikumnya. Nah, nanti itu akan diatur oleh koordinator mata kuliah ini. Bagaimana praktikumnya, lalu bobot penilaiannya. Jadi ikuti seluruh rangkaian perkuliahan ini dengan 2 dosen yang mengampu untuk setiap kelas. Semoga saudara bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara akan menjadi seorang ilmuwan atau sarjana, menjadi ahli tanah yang dapat juga menjaga kehidupan ini. Mungkin itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.